Masuk. Masuk. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Saya Apa jawabannya? mau Apa? mengabsen. Musa. Musa. Apa? Musa. Musa. Siapa? Musa. Yang tinggi ya. Oke. Aure. Buat. Mutiara.
meningkat. Nah, selanjutnya pembelajaran kita adalah peserta didik dapat memahami apa itu kegiatan ekonomi, distribusi, dan konsumsi. Peserta didik dapat menjelaskan proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi konsep kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Peserta didik mampu menganalisis kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Peserta didik mampu membuat diorama. Peserta didik mampu bekerja secara kolaborasi dalam kelompok. Itulah nanti yang akan kita pelajari. Nah, sebelumnya metode yang kita pakai di sini adalah metode PJBL. Nah, selanjutnya kita akan SBRIKE. Kita akan SBRIKE. Biar apa? Biar kita semangat lagi untuk belajar. Tadi sudah bernyanyi, sudah berdoa. Kita SBRIKE dulu biar kita kalau belajar tidak ngantuk-ngantuk. Siap? Sudah, silakan berdiri kembali. 1, 2, 3, ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 1, 1, 1. Oke, tepuk tangan dulu. Manusia memiliki banyak kebutuhan yang meliputi sandang, papan, pangan, pendidikan. Nah, sebelum kita belajar, kita akan menampilkan video dulu. Bagaimana kita akan belajar. Inilah kita tampilkan dulu videonya. Sebelum belajar kita akan belajar mengenai judulnya itu kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi sebelum masuk ke pelajaran tersebut, maka di sini kita akan menampilkan dulu bagaimana kegiatan ekonomi itu dalam kegiatan sehari-hari kita. Ya. Coba perhatikan. Kesehatan, dan lain-lain. Untuk mewujudkan itu semua diperlukan adanya aktivitas yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Kegiatan ekonomi adalah perilaku atau tindakan manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi sudah berlangsung sejak zaman dahulu. Di zaman prasejarah, kegiatan ekonomi berupa berburu, menebang pohon di hutan, bercocok tanam, dan beternak. Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan ekonomi bervariasi menjadi banyak. Sobat Sumber Belajar, berdasarkan aktivitas pekerjaannya, kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Kegiatan produksi merupakan tindakan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa. Hasil proses produksi dapat berupa barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Dalam melakukan kegiatan produksi dipengaruhi oleh faktor alam, tenaga kerja, modal, dan kemampuan entrepreneurship. Sobat Sumber Belajar, sedangkan kegiatan distribusi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang fungsinya menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Proses distribusi sangat penting, karena pada kegiatan inilah produk dapat tersebar secara meluas kepada semua orang. Kegiatan distribusi terbagi menjadi 3, yaitu distribusi langsung, tidak langsung, dan semi langsung.
Distribusi langsung merupakan kegiatan distribusi yang dilakukan langsung oleh produsen, mulai dari pemasaran, penjualan, hingga pengiriman. Distribusi tidak langsung merupakan kegiatan distribusi dari produsen ke konsumen yang dilakukan oleh distributor saja. Sedangkan distribusi semi langsung merupakan kegiatan distribusi di mana produsen dapat mengontrol distributor dalam pendistribusian barang. Sobat Sumber Belajar, kegiatan konsumsi merupakan aktivitas untuk menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh kegiatan konsumsi adalah membeli makanan, pakaian, kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Sobat Sumber Belajar, demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, and Udah, itu dia tadi kegiatan ekonomi. Nah, siapa yang tahu, siapa yang bisa memberikan contoh dari kegiatan ekonomi? Nah, siapa? Ya, apa? Beli makanan, Ya, beli makanan. terus pakaian. Ya, silakan tepuk tangan kepada kawannya. Udah? Itu dalam contoh dalam kegiatan sehari-hari kita itu adalah membeli makanan seperti beras, sayuran, ikan, itu disebut dengan kegiatan konsumsi. Nah, yang selanjutnya pada kegiatan distribusi. Ya, apa? JNE, ulang lagi. Ya, tepuk tangan untuk kepada kawannya. Distribusi. Siapa yang bisa memberikan contoh distribusi? Konsum. Produksi. Siapa yang bisa? Ya. Yang membuat barang. Ya, berikan nama kepada kita. Udah, itu dia tadi yang kita melihat video tentang kegiatan ekonomi dalam keseharian kita. Dan selanjutnya kita akan melihat video tentang diorama. Nah, di sini kita akan belajar itu peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Siapa yang berperan di situ? Manusia. Dalam kegiatan ekonomi, dalam berkegiatan ekonomi dalam sehari-hari. Ini dia kegiatan ekonomi. Gambar apa ini? Memproduksi barang elektronik. Yang ini mendistribusikan, mengangkut barang. Mengangkut barang ini di mana? Di laut. Dari laut mengangkat barang ini membeli atau berbelanja. Berbelanja di supermarket. Inilah barang-barang yang dikonsumsi. Nah, kita mengenai produksi. Memproduksi itu inilah yang diproduksi, hasil dari suatu produk yang diproduksi pabrik tersebut. Orang yang memproduksinya itu disebut dengan produsen. Barang yang dihasilkannya itu disebut dengan produk. Inilah dia sedang memproduksi. Nanti apa yang diproduksinya itu barang-barang elektronik seperti HP, seperti TV, seperti laptop, seperti tas. Nah, itu namanya produk. Nah, orang yang
Nah, yang selanjutnya konsumsi. Konsumsi di sini adalah orang yang memakai barang-barang tersebut. Nah, ini dikonsumsi, dipakai. Barang yang untuk kita pakai dalam sehari-hari. Di sini banyak barang yang diperlukan oleh seseorang. Nah, orangnya itu disebut dengan konsumen. Ya. Kita masuk ke pengertian. Pengertian produksi. Produksi tadi apa? Produksi barang yang dihasilkan. Orang yang memproduksinya itu tadi siapa namanya? Produsen. Barang yang diproduksi itu disebut dengan Produk. Kita tengok pengertiannya. Pengertian produksi, suatu kegiatan menciptakan. Yang pertama itu produksi. Produksi adalah untuk menciptakan. Menciptakan apa? Menciptakan barang. Menciptakan barang atau jasa. Untuk menciptakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Diproduksi. Suatu perusahaan itu memproduksi apa yang dibutuhkan oleh manusia itu. Misalnya apa yang kita butuhkan dalam sehari-hari. Yang tadi sudah kita lihat dari sebelumnya itu banyak sekali barang-barang yang kita butuhkan yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Misalnya memproduksi bedak, memproduksi baju, memproduksi sepatu, memproduksi tas, memproduksi buku, memproduksi kursi, memproduksi papan tulis, memproduksi spidol, memproduksi meja, dan banyak sekali yang diproduksi oleh suatu perusahaan untuk memenuhi kebutuhan. Itu dia, kalau misalnya kita mau
dari alam. Faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja, pikiran, dan keterampilan. Nah, setelah kayu, maka di sini di pikiran. Apa pemikirannya? Mau dijadikan apa kayu tersebut? Apakah mau menjadikan meja? Apakah jadikan kursi? Apakah jadikan rumah? Apakah dibikinkan lemari? Apa dibikinkan tempat tidur? Apa dibikinkan yang lain-lain sebagainya? Dan yang ketiga, faktor produksi modal, baik itu uang atau barang. Atau itu barang, faktor produksi modal. Kalau misalnya dari kayu ini, karena kita mau membikinkan tempat tinggal, kita mau bikinkan tempat tinggal, tentu ada barang yang akan dipergunakan di dalam membuat apa? Membuat rumah tersebut. Misalnya harus ada gergaji, harus ada pakunya, ada mesinnya. Nah, itulah uang untuk membeli barang-barang tersebut. Yang selanjutnya, yang keempat, faktor produksi keahlian. Keahlian atau skill bisa. Keahlian di sini kalau kita contohnya tadi mau membuat jendela rumah dari kayu, pemikirannya mau membikinkan jendela rumah. Nah, barangnya tadi gergaji, paku, palu. Nah, makanya dari situlah kita bisa membuat. Kalau ada keahliannya, kita ukur berapa panjangnya, berapa lebarnya, maka disitulah kita ukur adalah harus ada keahlian dalam mengukur kayu tersebut untuk membuat jendela. Dan selanjutnya, teori perilaku produsen. Yang kedua, produsen, yaitu menghasilkan produk. Yang menghasilkan produk. Produsen itu yang menghasilkan produk. Menghasilkan produk di situ, produk apa yang dihasilkan dari perusahaan tersebut? Produsen berusaha menghasilkan produk seoptimal mungkin untuk mengatur penggunaan faktor produksi yang paling efisien sehingga mendukung keuntungan yang maksimal. Contohnya tadi di sini yang menghasilkan produk, berusaha menghasilkan suatu produk. Contohnya Kak, kamu suruh seseorang untuk membuat produk meja. Contohnya kamu membuat meja. Nah, yang membuatnya itu tidak bagus, tidak sesuai dengan selera, tidak sesuai dengan ukurannya. Maka kamu di situ tidak puas dengan hasilnya tersebut. Maka seseorang harus menghasilkan keuntungan yang maksimal, menghasilkan produk seoptimal mungkin, sebagus mungkin, secantik mungkin. Nah, itu mengenai dari meja, itu dari barang, dan dari jasa. Misalnya kamu ke tukang pangkas, itu memangkas rambutmu, kamu kasih gayanya seperti ini,
tidak memuaskan. Nah, yang selanjutnya distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Distribusi. Distribusi itu adalah menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Misalnya dia memproduksi suatu barang. Nah, didistribusikanlah, disalurkanlah barang tersebut ke misalnya ke toko A, ke toko B, ke toko C. Itu namanya distribusi, disalurkan, dijualkan. Ayo. Faktor-faktor produksi. Ketika kita memproduksi suatu barang, kita harus ada pertimbangan, kita harus ada pemikiran. Yang pertama itu, pertimbangan yang pertama pasar. Pasar itu seperti apa? Kita lihat siapa pasar yang mau mengapakan produk kita tersebut. Siapa pasarnya? Apakah anak-anak, apakah remaja, apakah orang tua, ataukah cuma orang tua saja? Kita lihatlah pasar dari situ. Nah, yang kedua itu barang. Barang apa yang kita produksi? Barang yang seperti apa yang kita produksi? Misalnya, kalau di dekat sekolahan, apa yang dipergunakan di situ? Barang apa yang dibutuhkan oleh sekolah tersebut? Misalnya kayak pulpen, buku, tas, baju seragam, sepatu. Nah, itu yang kita pertimbangkan barang apa. Yang selanjutnya perusahaan. Nah, perusahaan apa? Apa perusahaan apa yang memproduksi barang tersebut? Di mana letak perusahaannya? Nah, yang selanjutnya itu perantaraan. Siapa yang mengantar? Kalau misalnya kamu mau membuka suatu perusahaan, siapa yang mengantar barangnya itu? Siapa perantaranya? Siapa perantaranya? Apakah dekat? Apa jauh dari perkampungan? Kalau misalnya kamu di perkebunan, contohnya jauh dari perkotaan, bisa nggak? Tidak bisa. Siapa pengantarnya? Misalnya kamu membuka suatu perusahaan itu jauh dari orang-orang mengambil produknya ke tempat itu, hanya jalan kakinya jauh. Nah, makanya kamu lihat perantaranya itu seperti apa. Apakah bisa naik angkot, apa naik mobil, apa bisa naik sepeda motor, apa bisa naik sepeda angin, ataukah cuma hanya jalan kaki. Nah, kamu pertimbangkanlah. Yang pertama itu pasar, barang, perusahaan, dan perantaraan. Nah, yang selanjutnya distribusi langsung. Distribusi langsung adalah barang dan jasa disalurkan secara langsung tanpa perantara. Misalnya kamu suatu perusahaan
produksi barang dan dia ada perantaranya. Seperti apa perantaranya? Seperti dia mengantarnya itu seperti Gojek, apalagi JNE, JNT, apalagi yang sering kalian tanpa yang melalui perantara. Kalau misalnya kalian memesan suatu barang, kalian memesan dari suatu barang, contohnya barangnya itu di Jakarta contohnya. Apakah kalian langsung ke Jakarta? Kan tidak. Maka kalian di situ ada perantaranya itu JNE, JNT, Gojek, Grab. Itulah yang mengantar barang-barang kalian itu. Kan kalian di situ dikasih alamat ini dan segala macam. Nah, maka distributor itu mengantarkan barang kalian itu ke JNE, JNT. Artinya peran distribusi tidak langsung itu tanpa perantara, ada perantaranya dari si produsen. Yang selanjutnya pengertian konsumsi atau konsumen. Konsumen itu adalah kegiatan yang sifat mengurangi atau menghabiskan suatu manfaat, suatu guna barang. Misalnya di sini kegiatan yang sifatnya mengurangi manfaat nilai suatu guna barang. Suatu guna barang. Misalnya sesuatu itu kita pakai dan lama-lama akan menjadi habis. Sesuatu barang yang kita pakai itu lama-lama akan habis. Contohnya seperti laptop. Lama-lama kita pakai akan rusak. Seperti spidol. Lama-lama akan rusak ataupun habis. Misalnya baju. Lama-lama kita pakai akan rusak. Itulah artinya namanya menghabiskan nilai guna suatu barang. Ada faktor-faktornya, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Yang pertama itu ada namanya pendapatan. Pendapatan di sini ketika kita mempunyai pendapatan tinggi, maka konsumsi yang kita pakai banyak. Konsumsi yang kita pakai banyak. Misalnya kita banyak apa ya pendapatannya kita mau beli ini, mau beli itu, banyak segala macam yang mau kita beli. Ya kan? Nah, itu dia masuk ke faktor yang mempengaruhi konsumsi. Yang kedua harga dari suatu barang. Harga. Misalnya kalau pendapatan kita tinggi, harga berapapun maka kita akan beli. Misalnya kalau pendapatan kita rendah, maka kita akan berpikir apakah produk ini bisa kita beli atau tidak. Nah, itu harga masuk
daripada SMA. Kalau SMA udah butuh laptop belum? Belum. Maka kalau misalnya dia perguruan tinggi udah harus pakai laptop, harus pakai sepeda motor, harus punya handphone. Banyak sekali yang dibutuhkan dengan perguruan tinggi. Maka tingkat pendidikan juga termasuk di dalam faktor yang mempengaruhi konsumsi. Jumlah keluarga. Berapa jumlah keluarga satu rumah itu? Contohnya 3 orang. Belum banyak yang dikonsumsi. Dari cuma 3 orang, misalnya dia cuma memiliki 3 handphone. Nah, kalau misalnya dia mempunyai dalam satu keluarga itu 5 orang, maka handphone yang dipergunakan dalam satu rumah itu 5. Beda-beda kebutuhannya, beda-beda jumlah. Berapa jumlah keluarga di situ? Makanya yang dikonsumsinya juga banyak. Jenis kelamin di situ juga sangat mempengaruhi yang dikonsumsi. Misalnya kita contohkanlah laki-laki. Apa yang dikonsumsi laki-laki? Misalnya seperti topi, sepatu, apa lagi? Parfum. Nah, itu dia untuk laki-laki. Lebih sedikit dibandingkan dengan perempuan. Apanya lebih banyak kebutuhannya, misalnya skincare, bedak, eyeliner, lipstick, apa lagi? Dan segala macam. Terus yang selanjutnya selera seseorang itu berbeda-beda. Tingkat seleranya itu berbeda-beda. Si A seleranya ini, si B seleranya itu, setiap orang itu berbeda-beda. Selanjutnya adat istiadat juga sangat mempengaruhi faktor konsumsi. Misalnya tadi pesta pernikahan. Di dalam pesta pernikahan sangat dibutuhkan namanya di situ teratak, keyboard, kursi, dan MC dan sebagainya. Teori perilaku konsumen adalah proses kepuasan yang maksimum dari barang yang jasa yang dikonsumsi. Barangnya itu tadi misalnya kursi, meja, dan jasanya itu tadi tukang pangkas. Kalau kita puas, maka yang diperolehnya itu secara maksimal. Nah, itu dia. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana diorama untuk membuat kegiatan ekonomi. Nanti kita akan melihat bagaimana prosesnya. Coba kita perhatikan video berikut ini.
Nah, kamu pilih yang mana di situ? Kegiatan produksi, kegiatan konsumsi, ya kamu lihat di situ bagaimana caranya. Tadi kita sudah melihat kan? Terus kamu sunting kayak itu tadi. Oke. Ya. Oke. Apa? Kalian tadi video. Ini kartonnya. Ini lempar. Tapi ini tadi mana? Di sini, apa di sini? Apa judulnya kalian? Distribusi. Apa itu dari distribusi? Pengiriman barang dari produsen ke konsumen. Bagaimana dia akan di sini mengirimkan barang? Yang mana dia di sini mengirimkan barang? Terus yang mana lagi? Terus yang mana lagi? Di apa kalian ini? Di kantongnya. Ya. Nanti kalian tambahin pun di sini ya. Misalnya kalian coret-coret tak apa. Bagaimana? Misalnya ini kalian tadi kan warna hitam. Bilang kalian lengkapkan di sini apa judulnya? Kalian apa judulnya kalian? Bagian produksi. Memproduksi itu barang atau jasa dibuat apa? Memproduksi suatu barang. Terus yang mana lagi? Ini nanti kalian bikin lah apanya? Variasi biar ininya rame, biar banyak, biar banyak ya. Ada yang di sebagian mungkin yang menangkap kelompok, biar rame. Nah, ini saya tunjukkan lagi videonya.
Jangan tunjukin semua. Yang mana kalian itu? Apa ini? Apa judul kalian? Produksi. Apa judul kalian? Produksi. Mana di situ yang produksi? Ya. Sudah siap? Dari mana? Sudah siap? Udah siap? Kalau siapa yang udah siap silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil karya kalian. Udah siap? Udah? Nah, siapa yang udah siap silakan ke depan.
Ini hasil diorama kami, yaitu tentang distribusi pengiriman barang. Contohnya pertama seperti penyusunan barang, pengantaran barang, atau pengiriman. Kemudian dijuallah ke suatu toko-toko terdekat. Udah Bu. Teman-teman, apakah bisa kalian bisa memberikan pertanyaan? Siapa tahu ada yang kurang jelas. Apa contoh dari distribusi? Kelompok 2 ingin menanyakan apa itu contoh dari distribusi. Contohnya seperti pengantaran barang dari GNT, XPX, dan lain-lainnya. Ya. Adakah pertanyaan yang lain, teman-teman? Kalau tidak ada, saya kami tutup. Sekian dan terima kasih. Nah, kasih apa untuk teman kita? Ini dari kelompok berapa? Ya, silakan. Baiklah teman-teman, lihat dulu presentasi kami. Di balik bertanya, supaya kami akan menjelaskan tentang konsumsi. Konsumsi adalah suatu barang yang dibeli dan digunakan oleh konsumen. Seperti yang kita lihat ini. Bisa kita beli. Oh, ini awan. Ini ada minum susu untuk lambung sehat, untuk badan sehat. Kita bisa membeli susunya di Indomaret atau di Alfamart, di minimarket yang ada di sana, di Simpang. Oke? Di sini juga ada mall. Di sini ada keluarga bahagia karena hidup sehat, mengkonsumsi susu sapi. Iya, di mall ada juga baju, barang-barang yang terkonsumsi. Mereka bahagia di sini. Ada mallnya, ada milk shopnya. Bagi yang mau beli susu, ada warungnya milk shop. Silakan dibaca. Lihat. Silakan dibaca. Ya sudah. Baru teman-teman bisa mengkonsumsi sapi langsung dari sapinya. Bisa. Mengkonsumsi sapi sehat. Udah. Oke. Bisa memelihara susu langsung. Susu juga bisa dikonsumsi, susu sapi. Baru kita bisa membeli sembako, sembako pokok. Dihasilkan oleh perusahaan atau pabrik. Di sini ada pohon untuk mendapatkan apel yang dikonsumsi. Ada yang
sapinya masih hidup? Masih. Udah. Udah. Dari tadi. Terima kasih. Ya, kelompok berapa? Kelompok 1, silakan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan diorama kami, yaitu tentang membuat bagian produksi. Produksi adalah tahap awal di mana barang atau jasa dibuat. Seperti yang ada di gambar. Ini gambar sapi. Ini gambar anak-anak minum susu. Apakah ada pertanyaan? Contoh dari produksi. Contoh dari produksi adalah seperti susu. Seperti ini anak minum susu. Baru milk shop. Terus apa lagi? Baru ini susu sapi. Udahlah. Kemudian dari presentasi kami, bila ada yang salah mohon dimaafkan. Itu dia tadi diorama yang kita buat tentang kegiatan ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, apa kegiatan produksi adalah kegiatan yang memproduksi, menciptakan barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Apa tadi contohnya? Contoh produksi, memproduksi susu, memproduksi apa lagi tadi? Alat elektronik. Nah, itu dia produksi. Yang dikonsumsi tadi apa? Untuk konsumsi yang kita pakai dalam sehari-hari. Yang tadi ada mall, ada rumah sakit, ada rumah, ada Indomaret. Disitulah kita semua apa? Ada rumah, ada gedung, ada pepohonan, ada itu dia. Ada distribusi, menyalurkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Apa dia tadi? Tadi di situ ada Pak Ojek, ada mobil, ada Pak Ojek, ada Grab, ada mobil mengantarkan barang-barang yang kita konsumsi. Nah, selanjutnya ada di sini yang kurang paham, sudah bisa? Sudah, Bu. Nah, itu dia tadi. Itu dia tadi
konsumsi dalam sehari-hari itu tadi apa? Yang kita konsumsi tadi ini tadi apa? Mengenai konsumsi. Di sini tadi dia mengonsumsi namanya susu. Terus apa susu juga dia dikonsumsi oleh anak-anak di sini susu. Biar apa dia konsumsi? Biar sehat, biar badan sehat. Di mana ada dapatnya? Ada di mall. Di mall itu apa? Apa aja yang ada di mall? Ada baju kita sering pakai kita pakai, ada pakaian, ada buah-buahan, ada peralatan rumah tangga. Nah, di situ semua di mall banyak sekali barang-barangnya. Terus ini juga ada gedung ataupun perhotelan. Itu juga termasuk kita konsumsi, kita pakai. Nah, terus ada apa lagi? Ada rumah. Terus ada jalan raya dan ada juga gedungnya. Terus ini ada Pak Tani memeras sapi untuk dikonsumsi keluarganya ataupun masyarakat. Terus ini ada sekolah. Nah, ini juga ada ibu-ibu membeli jajanan untuk dikonsumsi. Dibeli untuk dikonsumsi. Nah, ini ada pohon apa ini? Pohon rindang. Pohon apel. Pohon apel. Apel juga bagus dikonsumsi. Itu termasuk buah-buahan untuk kesehatan. Terus ini belanjaan susu, tempat perbelanjaan susu. Ini ada gedung untuk apa ini? Nah, itu semua kita konsumsi. Nah, di sini ada yang digunakan oleh konsumen, yaitu rumah, pasar, toko tadi di sini nih ada toko minuman, terus ada toko makanan, yang ini ada toko makanan, ada apa lagi? Ada rumah, ada gedung-gedung, itu dia ada sapi, dikonsumsi. Sapinya juga bisa dikonsumsi, susunya juga bisa dikonsumsi. Udah? Itu dia tadi apa hasil diorama kita. Nah, sampai sini udah bisa. Ada yang mau bertanya mengenai materi kita pada pagi siang hari ini mengenai kegiatan ekonomi, produksi, konsumsi, dan distribusi. Misalnya di sini apa tadi? Kalian apa judulnya? Udah, yang selanjutnya bagian produksi. Kelompok 1 itu produksi. Misalnya apa aja yang diproduksi di sini? Memproduksi susu. Di sini ada ibu-ibu yang memeras susu diproduksi. Terus ada ini apa ini? Memproduksi barang-barang elektronik, terus barang-barang perusahaan, terus memproduksi mobil, memproduksi apa lagi? Ini ada memproduksi mobil roda 6, ada pertambangan, ada memproduksi sepeda motor,
memproduksi pesawat, ada memproduksi pesawat, terus memproduksi susu. Itu dia bagian dari produksi. Nah, ya. Ya, di sini distribusi. Distribusi itu mengirimkan barang seperti bapak ojek, mobil, mengirimkan susu. Itu dia ya. Ya, Bu. Ngerti, Bu. Udah bisa kan? Ya. Dan sekarang pelajaran kita sudah habis. Semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat. Nah, kita breaking dulu. Biar apa? Biar semangat, biar tidak ngantuk-ngantuk. Kita sudah belajar dan nanti pun di jalan tidak ngantuk-ngantuk. Nah, des breakingnya kalau misalnya saya katakan tempuh pagi, paginya cuma sekali. Tempuh siang, tempuhnya 2 kali. Tempuh malam, tempuhnya tidak 3 kali. tidak ada. Nah, udah ya. Nah, coba. Ya, silakan. Nah, tempuh pagi, tempuh siang, tempuh malam. Nah, coba ulang sekali lagi. Kita belum fokus. Tempuh pagi, tempuh siang, tempuh malam. Nah, udah. Itu dia ya tempuh kita. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, coba silakan. Nah, sebelumnya kita akan menyimpulkan pembelajaran. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Hai, Bu. Ya, silakan. Ya. Siapa namanya? Nama saya Aurel Barasa. Ya, silakan. Auren. Oke, Bu. Ya. Saya akan menyimpulkan apa yang selain menjelaskan kepada kami semua. Ya. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sangat membutuhkan produksi, distribusi, dan konsumen. Baru, kalau nggak ada produksi, kita tidak bisa menggunakan barang dan sebagainya. Mungkin kita akan berada pada masa lampau yang hanya menggunakan keahlian tanpa menggunakan mesin. Tapi sekarang zaman sudah modern, semuanya sudah serba memakai mesin dan sudah memakai SDM dan sumber daya alam yang berkualitas sangat tinggi. Untuk menciptakan suatu barang atau produk, sebuah perusahaan akan memproduksi suatu barang dengan menggunakan mesin, menciptakan barang atau jasa yang memenuhi kebutuhan manusia dan sebagainya. Ketika sudah diproduksi, itu akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, bisa melalui JNE seperti COD yang kita sering membeli barang pada Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Perusahaan juga bisa menyalurkan dengan menggunakan sales-sales yang sering kita lihat datang ke kampung dan promosikan TV, kompor, laptop, dan sebagainya. Ketika sudah disalurkan, otomatis
mengetahuinya kalau sesuatu perusahaan menciptakan barang itu dengan melalui produksi seperti produksi alat elektronik seperti Android dan digunakan untuk berbelanja dari Shopee atau online dan didistribusikan melalui XPX JNT yang dianggap yang diproduksi seperti barang yang digunakan untuk anak sekolah seperti pen, buku, tas, pakaian seragam, dan sepatu dan sebagainya. Dan akan didistribusikan kepada masyarakat anak sekolah atau orang-orang yang ada di sekitarnya, seperti anak sekolah dalam perjalanan menuju sekolah menggunakan seragam bagi orang yang membutuhkannya dan akan didistribusi bagi pelajar. Distribusi adalah menyalurkan barang atau jasa yang telah diproduksi dari suatu perusahaan dan akan disalurkan untuk masyarakat anak sekolah yang ada dalam masyarakat tersebut. Contohnya seperti barang yang akan digunakan dalam anak sekolah dan dikonsumsi untuk orang atau masyarakat. Demikian yang saya tahu. Atas penjelasan Ibu, saya ucapkan terima kasih. Yang di sini ada yang mau ditanyakan? Ibu, apa Bu? Pelayanan juga bisa mengaruhi konsumsi. Pelayanan juga bisa. Pelayanan itu seperti jasa kesehatan. Kesehatan itu jasa. Ya kan dia di sini jasa. Terus apa lagi? Kesehatan, tukang pangkas. Tukang pangkas, kesehatan apa? Misalnya pelayanan. Kalau misalnya kita mau berobat, kita akan dilayani oleh pelayanannya itu para dokter ataupun para ibu bidan. Nah, itu dia kesehatan juga termasuk di dalam jasa, termasuk di dalam jasa tukang pangkas. Nah, kita ingin memangkaskan rambut kita, kalau misalnya dia sembarangan pangkasnya tidak bisa, kita tidak puas. Nah, ada lagi. Misalnya di memproduksi tadi menciptakan barang apa aja yang diciptakan tadi, misalnya kayak karton. Udah cukup sekianlah pembelajaran kita pada pagi siang hari ini. Marilah kita tutup karena kita tadi mulainya dengan doa, maka kita tutup dengan doa.